tampilan bunga berputar. Caranya bagaimana? Silahkan dibuka aplikasinya ya. Sudah terlihat layar Corelnya? Layar Corelnya oke, sudah bisa ya. Jadi kalau sudah dibuka, sekarang kita akan coba membuat ini ya, membuat objek dengan elip atau lingkaran. Klik di sini di alat sebelah sini ya, di bawah rectangle ada ellipse tool ya, atau F7, klik. Kemudian buat seperti ini ya. Buat seperti ini ya. Buat lingkaran. Kemudian dari lingkaran ini kita akan belah menjadi dua ya. Caranya kamu pilih di sini yang namanya ARC ya, atau arch ya. Di sini draw and arch ya. Klik itu, maka elip tadi, lingkaran tadi akan berubah menjadi bulan separuh ya. Maka kita untuk membuat logo bunga putar dengan dibarengi dengan objek daun ntar, maka ini saya rubah ya, potongannya ini lebih lebar itu kan. Caranya kamu tekan di sini ada namanya shape tool ya, atau F10. Nah, ini klik di sini lalu geser ke sini. Nah, seperti itu. Jadi ditarik dari sini ke sini ya. Klik, tarik, tahan, tarik, taruh di sini. Kemudian diposisikan kayak tadi terbelah, pilih lagi ARC ya. ARC di sini klik, maka hasilnya seperti itu ya. Nah, saya agak di ini ya, diperkecil, diangkat ke atas seperti ini. Nah, setelah itu ya, kita sekarang akan buat motif daunnya ya. Motif daunnya seperti daun tangkil misalkan ya, atau daun cengkih ya, atau daun ini ya, daun mangga misalkan ya. Nah, sekarang kita buat lagi objek ya, menyerupai daun dengan memilih di sini ada pen ya. Nah, ini ada pen. Klik pen di sini ya. Kemudian kita buat di sini ya. Nah, untuk membuat pola daun ya seperti ini, perhatikan dulu, saya akan dijadikan dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini cara membuat daun seperti ini ya. Nah, jadi kalian menggunakan pen ya. Oke, ulangi lagi di sini, pilih pen ya. Kemudian biar membentuk seperti ini, kamu arahkan di sini pennya diklik sekali ya. Kemudian tahan ya. Ini tahan ya, bukan diangkat, ditahan sambil digeser, agak nyerong ya, agak miring sampai di sini, lepas si tahanannya atau mouse-nya dilepas. Kemudian di sini tarik ke bawah agak nyerong ya, agak miring. Di sini ditarik di sini tanpa menahan ya, hanya tarik saja. Kemudian kurang lebih seperti ini ya. Sekarang baru tahan ya. Nah, baru tahan. Lalu agak putar ya, agak putar ke sini nih ya, agak putar sedikit gitu kan. Putar sedikit, lalu setelah diputar sedikit, lalu ini si mouse ini lepas lagi ya. Mouse ini lepas lagi, lalu sambungkan ke titik awal di sini, ke titik awal. Nah, jadi menyambungkan ke sini, tidak menahan tapi langsung tarik saja. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah jadi seperti itu ya, kemudian kita beri warna ya, beri warna seperti ini. Nah, kemudian di sini kurang lengkung nih ya, kurang lengkung di sini. Berarti kamu klik, pilih shape tool di sini. Nah, misalkan saya klik di sini, ternyata ini kurang lonjong ya, kurang seperti ini gitu. Nah, kurang seperti itu. Nah, ini anggap sudah bagus lah ya. Nah, ini sudah jadi daunnya. Kemudian yang ini kita hapus saja, yang atas. Nah, kita akan pakai yang ini ya. Kemudian si daun yang kecil ini ya, kita geser ke sini ya, geser ke sini ya, geser ke sini ya. Perhatikan di sini, harus posisinya jangan terlalu jauh, juga jangan terlalu rapat ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi kalau saya perkecil seperti itu. Nah,
Kemudian daun yang ini ya, daun yang ini kecilin sedikit lagi biar ntar hasilnya akan bagus. Cara mengecilkannya, kamu bisa klik yang node yang tengah di sini, geser ke sini ya. Nah, oke, misalkan seperti itu ya. Kalau kurang kecil lagi, tarik lagi sedikit ya, seperti itu. Ya. Oke, kemudian daun ini kita duplikat ya. Caranya Ctrl D, lalu ada dua nih. Kemudian taruh di sini, kemudian kita mirror ya, biar saling berhadapan. Nah, untuk mirror pilih yang ini ya, yang sebelahnya yang mirror vertically, klik yang sini. Nah, kemudian klik di center di sini, tengah sini ya, biar agak saling berhadapannya agak pas gitu kan. Putar. Kemudian di sini disamakan atau dideketin ya, jangan terlalu jauh. Nah, ini saling berhadapan daunnya. Kemudian setelah saling berhadapan, ternyata daun yang atas lebih kecil dari yang bawah ya. Kamu tarik lagi sedikit, lalu ini ditarik sini biar yang bawah agak besar itu. Nah, jadi posisinya seperti ini ya. Jadi daun yang atas agak kecil, yang bawah agak besar. Nah, kemudian daun ini ya kamu blok, kemudian Ctrl G ya. Di Ctrl G atau grup ya, Ctrl sama G. Atau bisa juga klik kanan, pilih yang ini ya. Ctrl G. Setelah itu kamu yang daun ini setelah di grup, sekarang Ctrl D, diduplikat ya. Nah, seperti ini. Duplikatnya 2 kali ya. Ini 2 kali, taruh di sini ya. Nah, kemudian ya daun yang ini nih, yang ini tarik ke atas ya. Tarik ke atas seperti itu. Saya geser dulu sini ya. Nah, geser ke atas ini, ke tangkai atas. Kemudian kita pilih yang ini, mirror horizontally, klik. Nah, maka setelah di mirror horizontally, geser ke sini ya. Kemudian sekarang pilih yang mirror vertically ya, biar yang kecilnya ada di bawah ya, yang gedenya ada di atas. Nah, kalau ini kurang pas, diklik senternya, lalu putar sedikit, misalnya seperti ini ya. Kemudian ini ke sini, atau ini yang pas ya, seperti ini. Nah, ini jadi harus pas dengan tangkai ya. Jadi kalau super kecil, kurang lebih penampakan seperti ini ya. Nah, ini satu ya. Kemudian ini taruh aja di sini ya, nggak apa-apa. Oke, sampai di sini. Ada yang ketinggalan atau ada yang tanyain dulu? Suara saya ada? Ada, Pak. Oke, kalau ada berarti kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kemudian ya. Kemudian daun yang ini ya. Daun yang bawah kamu klik ya. Kita menggunakan sama kayak kemarin kita bikin swir ya, pakai efek blend. Nah, ini efek blend ya. Pak. Ya. Pak. Kenapa? Ini ada video di YouTube bapaknya nggak? Ada, ini juga udah direkam. Ntar saya kirim rekamannya gitu ya. Oh, oke, Pak, makasih Pak. Oke. Nah, setelah ini diklik, kita pilih efek blend tool ya. Efek blend tool, blend, klik. Kemudian setelah blendnya diklik, di daun yang bawah kalian klik, lalu tarik ke daun atas gitu ya. Ini sama dengan efek blend yang waktu kita buat swir ya. Nah, lepas di sini ya, lepas di daun yang atas. Nah, kemudian langkah berikutnya kita pilih yang namanya di sini ada yang namanya pet properties ya.
Ya, di sini kan ada path properties ya, yang row yang di atasnya di sini nih, yang ini, klik yang row-nya, kemudian pilih new atau path baru ya. New path atau path baru, klik. Kemudian perhatikan si kursornya sudah berubah menjadi path ya, atau menjadi row. Nah, kamu row-nya ataupun kursornya klik ke tangkai yang ini ya, tangkai yang ini, klik. Nah, maka si daun tadi akan pindah ke tangkai gitu ya. Kemudian setelah daunnya pindah ke tangkai, kamu pilih lagi di sini ada yang namanya more blend option, kamu klik row-nya. Nah, kemudian kita pilih yang paling bawah, rotate all object ya, klik. Nah, maka si daunnya sudah mengelilingi dengan mengikuti objek ya, dan rapih gitu. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya pilihan blend object ya. Nah, blend object itu mau nambah berarti tambah rapat, kalau dikurangi berarti agak carang gitu ya, atau agak berjarak gitu kan. Misalkan bisa kurangi, maka kalau dikurangi agak berjarak gitu ya. Awalnya tadi 20, nah sekarang saya ganti jadi 15, jadi berjarak. Tapi kalau kita mau rapat berarti ditambah lagi di sini. Jadi 18 ya di sini, 19, 20, 21 dan seterusnya. Jadi makin rapat ya makin berdekatan gitu kan. Nah, kamu bagusnya mau mau dempet apa mau berjarak gitu kan. Nah, saya mungkin segini aja ya. Nah, saya pakai di sini 19 ya di blend objeknya ya. Nah, setelah itu di sini ada sisa daun ya, ada sisa daun nih. Sisa daunnya kita klik kanan, ungroup dulu. Oke, yang kecil di ini dibuang, yang besar saya geser ke sini ya. Saya geser ke sini. Kemudian si daun ini kita mirror ya, pilih mirror vertically horizontally, klik. Lalu vertically. Nah, lalu digeser ke sini, diputar sedikit biar agak ngikuti tangkai gitu, lalu dipanjangin dikit seperti ini. Nah, jadi ini ujung daun ya. Nah, lalu kita F4, maka hasilnya seperti ini. Nah, setelah ini jadi, kita sekarang di kurungi, diseleksi, kemudian pilih Ctrl G atau di grup ya. Klik kanan aja bisa, pilih group object sini. Maka ini sudah nyatu ya, sudah bisa digeser-geser ke mana saja bebas ya. Jadi sudah menyatu objek, tangkai, daun dan juga ujung di sini ya. Kemudian saya akan coba ini agak terbuka sedikit. Klik di center di silang di sini, klik ya. Nah, kemudian saya putar biar agak agak terbuka gitu atasnya. Ini terlalu jauh seperti ini misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita atur, sekarang saya akan duplikat ya. Klik di objek yang sudah jadi, Ctrl D ya. Lalu geser ke sini ya. Kemudian pilih di sini mirror horizontally ya, yang ini. Klik ya, maka akan jadi seperti ini ya. Tinggal kita atur rata atasnya. Nah, tinggal kita ditengahin seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya seperti ini. Kalau misalkan biar lebih bagus lagi, di sininya misalkan kita kasih di tengah-tengah di sini ya. Misalkan saya akan ngasih poligon di sini ya. Poligon misalkan, poligonnya atau pilih star misalkan ya, star di sini. Klik star, kemudian pilih bintang di sini ya. Kecil aja di sini misalkan ya. Ini kurang rada jauh ya, misalkan seperti ini ya. Berarti bintangnya ini pas di sini gitu. Kemudian bintangnya disesuaikan ya. Ya seperti ini, misalkan bintangnya dikasih warna yang sama ya,
atau misalkan warna kuning ya. Nah, kemudian di sini kita ya. Nah, ini hasil akhirnya ya. Tinggal kita misalkan di sini diberikan simbol ya di atasnya sini, misalkan tambahan simbol, misalkan pilih di sini tag, kemudian di sini ada insert karakter ya. Nah, di sini pilih misalkan saya webding ya, di sini pilih webding ya. Pilih webding ya. Setelah dipilih webding ya di sininya, kemudian saya misalkan akan memasukkan di sini gambar misalkan buku lah ya di sini ya. Klik bukunya lalu tarik ke sini ya. Kemudian diperbesar seperti ini. Atau misalkan di sini buku ya. Di sini buku ya. Kemudian di sini satu lagi misalkan gambar ini ya. Banyak di sini simbol-simbol ya yang bisa kita gunakan. Misalkan simbol di sini saya pakai yang misalkan mata ya di sini. Contoh misalkan ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita atur di sini warnanya ya. Misalkan mau warna ini ya. Ini juga sama. Kemudian ini yang buku juga warnanya sama ya. Nah. Kemudian di sini kita kasih nama misalkan ya. Misalkan partai atau ini ya, manajemen informatika 09 misalkan 09 misalkan. Kemudian di tengahin tulisannya center ya. Kemudian di sini jenis tulisannya apa? Misalkan jenis tulisannya pakai yang MT misalkan ya. Nah, MT yang ini seperti itu. Ya, jadi ini cara membuat desain ya ataupun logo ya dengan efek ataupun pola daun yang melingkar ya. Nah, ini caranya ya. Jadi menggunakan efek blend yang di sini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup. Siapa yang ditanyain? Ada yang nanyain? Atau yang bertanya? Kalau emang sinyalnya agak keluar masuk ya, berarti jaringan yang bermasalah ya. Dari siang juga tadi di sini sinyalnya kurang bagus gitu kan. Jadi ada yang jelas, ada yang nge-like gitu ya. Jadi
Nggak tahu ini gangguannya dari mana ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Apa diulangi? Cukup? Gimana suara saya terdengar? Suaranya nggak bagus ya? Halo? Mendengar? Iya, Pak. Oh, mendengar suara saya. Oke. Oke, sampai sini. Paham? Kalau praktek bisa ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke, saya juga udah rekam ini materinya. Jadi kalian bisa melihat caranya ya. Ntar setelah saya edit saya akan kirim ya. Sebenarnya sudah ada kalau misalnya kalian mau melihat di link YouTube saya, cuman emang di situ kurang detail. Tapi nggak apa-apa, untuk gambaran kalian bisa dilihat ya. Yang hari ini yang sedang saya rekam akan saya edit dulu. Oke, kalau kalian sudah paham ya, untuk materi hari ini kita lanjut ke materi yang lainnya ya. Ke materi yang lainnya. Nah, setelah tadi kita bunga putarnya udah selesai, kita akan coba sekarang ke membuat ribbon ya, desain ribbon. Kalau yang video ini saya udah buat sebelumnya, sebagai gambaran boleh kalian terlihat dulu ya. Nah ini ya, saya akan coba share ininya ya. Nah, udah saya share di sini ke Erwin ya untuk videonya nih. Ke Erwin. Atau kalian bisa lihat di chat di sini ya. Di chat Google Meet nih saya kirim juga. Ya. Nah, ini video yang hampir sama dengan materi hari ini. Ke awal juga saya kirim nih. Ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat desain ribbon ya, desain ribbon. Saya akan buat page baru di sini ya. Desain ribbon ini seperti pita ya, seperti pita. Jadi cara buatnya begini. Pertama kita pilih pen ya, pilih pen. Kemudian klik di sini sekali ya. Geser ke agak bawah ya, agak nyerong juga sekali. Nah, geser ke sini agak panjang sekali. Ini pas ngegeser ini, pas pindah di sini ini nggak menahan ya, hanya menarik saja. Kemudian klik di sini ya, klik di sini. Nah, klik di sini ya, biar lurus ya, biar lurus. Ini kan bengkok nih ya. Kalau misalkan pengen lurus, kamu tekan shift ya, tekan shift maka lurus, klik. Kemudian karena ini titik terakhir ya, langsung tekan escape saja, maka ini udah selesai. Kemudian setelah itu ya, setelah ini udah selesai, kita blok ininya ya, blok pola yang barusan kita buat. Kemudian pas ngeblok ini kita udah memilih di sini shape tool ya, pilih shape tool lalu di blok atau di kurungnya atau di seleksi. Kemudian pilih di sini namanya convert to cup ya. Nah, convert to cup, kemudian geser ke sebelahnya ada make node symmetrical, klik. Maka di sini akan terlihat lebih rapih ya, lebih halus. Beda dengan yang tadi, kalau tadi dia agak kasar gitu kan.
Nah, kemudian yang di posisi di sini nih, ini terlalu lancip, akan saya atur ya biar agak di sini agak longgar gitu, agak lega, agak luas. Klik di sini. Kemudian anak panah yang ini klik, lalu tarik ke sini ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini pas belokan di sini nggak terlalu lancip gitu kan. Nah, ini hasilnya. Kemudian setelah itu ya, kita persempit sedikit. Persempit itu diperkecil ya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Dikit kita tarik dari bawah ke atas atau sebaliknya dari atas ke bawah ya. Kemudian sekarang kita akan ditebalkan ya. Akan menebalkan objek ini, pola ini menggunakan extrude ya. Extrude ini ada di sini nih ya, di yang drop shadow. Nah, kemudian pilih di bawah blend ya. Di bawah blend paling bawah ada namanya extrude ya. Klik extrude. Kemudian setelah dipilih extrude, kamu klik di sini ya. Di sini boleh. Di pas ada kotak di tengah sini, klik, tarik ke bawah ya. Ya, jadi drag dari atas atau klik garisnya, lalu tarik ke bawah seperti ini. Nah, jadi ditebalkan, ini cara menebalkan dengan extrude ya. Kemudian kita pilih tipe extrude-nya ya. Buka di sini yang namanya, nah ini ada yang namanya tipe extraction tipe ya. Jadi kita pilih tipenya ya. Nah, di sini ada yang nomor 1 2 3 4 5 6. Pilih yang kelima ya, atau yang tengah dari bawah ya. Klik. Nah, maka setelah dipilih maka akan lebar seperti ini ya. Nah, akan seperti itu gitu kan. Kemudian setelah ditarik ya, memilih tipe yang nomor 5. Kemudian sekarang kita pilih yang namanya rank ya di sini. Ada rank itu di mana ya? Di sini pilih menu rank break apart ya. Rank break apart. Yang efek mana, efek. Pilih objek ya, di menu objek di sini ya. Di paling atas pilih menu objek, kemudian pilih di sini break extrude apart ya. Nah, di sini pilih ini. Klik. Oke, setelah diklik, kemudian sekarang klik ungroup ya. Ungroup itu yang mana nih? Di sini berarti objek lagi ya di sini. Nah, di sini ya pilih objek lagi. Kemudian di sini pilihnya yang group lalu ungroup ya, ungroup objek. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang klik yang ini ya. Yang apa? Yang saya coba Ctrl Z ya. Klik yang ini ya. Klik yang panjang ini, klik. Kemudian pilih G, tekan huruf G. Ini untuk mewarnai ya. Saya tarik ke kanan ya. Dari tengah tarik ke kanan ya. Atau sebaliknya, dari sini ke kanan ya. Kalau tadi ke kiri. Nah, kemudian saya geser ke sini, ini agak kesinian ya. Nah, ini. Nah, kemudian di sini
yang warna hitam ini saya akan rubah menjadi warna hijau ya. Klik di sini. Nah, kemudian pilih warna hijau ya. Klik. Nah, seperti itu. Kemudian yang di sini tetap putih ya. Kemudian putihnya di sini agak ini ya, agak ke sini. Nah, jadi biar agak putih seperti itu. Nah, sampai di sini ada bayangan. Ada bayangan sampai di sini. Oke, sekarang klik yang ini ya. Yang ini klik nih. Yang di tengah sini ya. Nah, kemudian kita beri warna misalkan di sini sama ya dengan hijau tua misalkan seperti ini. Nah, kemudian sekarang klik yang ini ya, yang terakhir di sini. Misalkan saya di sini warnanya warna misalkan hijau muda misalkan ya, hijau muda pilih di sini ya, misalkan ini ya. Klik ini. Nah, jadi ini hijau ke putih-putihan, ini hijau tua, ini hijau muda ya. Atau misalkan cari lagi hijau mudanya, misalkan yang mana nih? Yang ini misalkan ya. Oke. Nah, sehingga tampilannya ini baru seperti ini ya. Ini namanya desain ribbon ya, desain ribbon. Nah, ini ntar kita akan di sini dipotong yang ujung sini ya. Jadi ntar menyerupai pita gitu kan. Oke, sekarang kita akan coba memotong ujungnya di sini ya. Memotong ujung di sini. Caranya bagaimana ya memotong ujung pita di sini? Kita sekarang pilih pen ya, pilih pen. Kemudian klik dari sini ya, klik dari sini sekali ya. Kemudian geser ke atas sini sekali ya. Kemudian geser ke sini sekali. Lalu ini sambungkan dengan titik awal ya, klik. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang kita pilih shape ya, pilih shape. Klik misalkan sekarang di shape ini, di kotak ini, saya pilih di sini misalkan yang ini ya, klik di sini nih. Klik di sini sekali ya, sehingga muncul titik atau bintang. Kemudian pilih di sini yang namanya convert to cup, klik. Nah, setelah diklik convert to cup, di sini muncul ini ya, anak panah 2 nih. Klik yang ini, tarik ke sini. Lalu arahkan di pas di sini ya. Ya, kemudian yang ini juga agak ke sini ya. Ini tarik lagi ke sini. Nah, kemudian sekarang yang bawah nih, yang bawah klik lagi di sini, yang kotak yang bawah klik. Klik lagi convert to cup, klik sekali. Kemudian kita tarik anak panah ini ke sini ya, paskan ke sini. Nah, ini udah selesai ya, tinggal kita sekarang untuk jadikannya bagaimana. Klik yang ini ya, klik yang apa namanya, yang kotak ini, kemudian tahan shift ya. Klik yang ini, yang panjang ya, yang panjang ini. Nah, setelah itu kita pilih di sini yang namanya, pilihannya ada pilihan di sini, pilihnya. Nah, ini ya, ada pilihan back minus front ya. Klik. Nah, maka setelah dipilih font
back minus front ya, maka akan terpotong seperti ini gitu kan. Nah, jadi ini udah menyerupai dengan pita ya. Kalau misalkan ini saya ganti warnanya, misalkan ganti warna merah ya, tekan G lagi tadi ya. Nah di sini saya rubah menjadi warna merah ya, biar lebih bagus gitu kan. Tahan, nah sini warna merah, nah, jadinya seperti itu. Kemudian ini juga warna, misalkan warna merah. Oke, setelah itu ya, oke kita 10 menit lagi ya, karena sudah azan 10 menit lagi. Kemudian sekarang ini sudah jadi ya. Sekarang kita akan coba menambahkan kotak persegi ya, menambahkan kotak persegi. Menambahkan kotak persegi, klik di sini ya. Klik yang rectangle ya. Kemudian kamu klik di sini ya, klik di sini. Kemudian nah seperti itu ya. Ini harus pas ya nariknya ya. Saya ulangi lagi di sini, misalkan ulangi lagi di sini. Misalkan seperti ini ya. Kemudian agak panjangin ke sini ya. Agak panjang ya. Misalkan seperti ini. Oke, sekarang di sini klik yang ini ya, yang warna merah yang ini, atau saya tandain misalkan di sini warnanya warna kuning ya. Nah, klik yang warna kuning. Kemudian tahan shift, klik yang kotak barusan kita buat ya. Kemudian kita gabungkan dengan memilih well. Di sini ada well ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah nyambung ya. Tinggal kita misalkan di sini warnanya merah ya, atau kuning lah ya, seperti ini. Nah kalau udah seperti ini ya, kita blok ya, diperkecil sedikit, geser ke sini. Kemudian kita Ctrl G, grouping ya, group. Kemudian Ctrl D. Nah setelah di Ctrl D, sekarang kita pilih mirror horizontally. Nah seperti ini ya. Kemudian yang hasil duplikat kita sambungkan seperti ini ya. Atur dulu seperti ini. Oke, kalau sudah disambungkan, sekarang yang ini klik buka ungroup ya, ungroup dulu. Ini juga sama ungroup, buka group. Kemudian kita satukan ya antara yang kuning yang ini dengan yang kuning yang ini ya, dengan cara klik yang kuning pertama ini, tahan shift, klik yang kuning kedua ya. Kemudian tekan well lagi. Maka ini sudah menyatu ya. Tinggal kita misalkan yang kuning ini diberi warnanya ke merah juga ya. Tapi kita kasih G atau interaktif fill G misalkan di sini nih. Nah, jadi ini namanya ribbon ya. Ini namanya ribbon. Tinggal kita blok lalu grouping.
grouping ya atau grup. Nah, ini namanya desain ribbon ya. Nah, ini desain ribbon. Jadi ini bisa kalian gunakan ya untuk misalkan kalau ini sudah di grouping ya, saya copy misalkan ya. Kita sambungkan dengan yang tadi di sini misalkan ya. Nah, taruh di sini ya di bawahnya misalkan ya. Paste. Tinggal kita geser di sini. Nah, bisa ya di sini. Kita tambahkan gitu. Nah. Jadi ini cara membuat ribbon dan juga bunga putar ya di materi malam ini ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyain? Cukup? Cukup ya? Sudah maghrib? Halo? Lanjut apa sholat dulu? Apa udahan? Pak, bintangnya ketutupan. Oh iya, bintangnya ketutupan ya. Oke, berarti ini kurang bawah ya. Oke, berarti geser aja ke bawah. Nah, seperti ini ya. Atau misalkan bisa bintangnya di sini ya. Di bawah sini gitu kan. Misalkan warnanya warna hitam gitu kan ya. Atau warna apa gitu kan, atau bisa di sini bintangnya di dua ya, Ctrl D ya, sini kiri kanan ya. Sini juga ada misalkan sini. Nah, lalu di sininya misalkan namanya ini misalkan geser di sini ya. Nah, itu misalkan warnanya di sini warnanya hitam ya. Oke, order ya. Nah, ini klik warna hitam. Nah, seperti ini. Nah, ini kayaknya desain logo ini belum ada yang pakai ya. Jadi kalian bisa digunakan dalam membuat apa gitu ya. Membuat kaos ya atau logo usaha gitu kan, kemudian kita hak patenkan gitu kan, atau kita jadikan gitu ya. Itu bisa di sini ya. Misalkan oke, materi hari ini itu aja ya. Semoga bermanfaat karena sudah maghrib. Ini rekamannya akan saya edit dulu ya. Mudah-mudahan malam ini sudah jadi. Kalau untuk yang desain bunga putar, saya udah masukkan ke ini ya. Ke mana? Saya udah masukkan ke, udah kirim ke awal ya. Udah kirim ke awal, sama kirim ke Erwin untuk yang bunga putarnya. Tapi kalau yang rekaman hari ini baru saya edit mungkin ntar malam gitu. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga kalian paham ya. Kalau tidak paham terlihat videonya ya. Kalau ada pertanyaan bisa japri. Nah, ini versi saya. Kalau misalnya kalian terada yang lebih bagus ya silahkan ya. Berarti kalian lebih kreatif itu kan. Ini saya hanya ngasih caranya saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup? Coba Pak. Cukup ya karena sudah maghrib ya. Dan tugasnya adalah sama kayak kemarin ya. Dibuat ya. Tapi ini dalam bentuk JPG saja. Dalam bentuk JPG kirim ke email saya dan ditunggu hari Kamis depan gitu kan. Nah, untuk yang tugas yang video ya, di sini akan coba saya lihat dulu sebentar. Yang sudah masuk itu ada awal ya. Sebentar, saya cek dulu ya. Oh ya, Mak.
Pak, coba diulang tugasnya Pak, suruh ngapain? Yang tugas hari ini membuat desain seperti ini ya. Desain bunga putar ya. Kemudian ditambahkan efek ribbon ya, atau desain ribbon. Misalkan kamu di page 1 bikin bunga putar dulu, di page 2 bikin ribbon seperti ini. Nah, kemudian ntar digabungkan ribbonnya dengan bunga putar ini. Kemudian kamu ekspor ke JPG ya. Ekspor ke JPG, lalu kirim ke email saya ya. Kalau kalian mau buat channel sendiri atau video tutorial sendiri lebih bagus ya, tapi yang tugas minggu depan buat seperti ini ya, versi kalian ya, nggak mesti sama dengan saya. Kemudian simpan bentuk JPG, kirim ke email saya. Itu ya tugasnya ya. Batas pengumpulannya sampai hari apa? Terima kasih Pak. Kenapa? Batas pengumpulannya sampai hari apa? Hari Kamis biasa. Kalau mau Oh, besok, iya, Pak, kalau mau makasih. besok juga nggak apa-apa ya. Enggak gitu. Kenapa? Nggak Pak, terima kasih. Karena kan takutnya banyak tugas yang lain juga ya. Iya Pak. Oke, jangan lupa kita foto dulu biar buat laporan ke akademik. Diaktifkan videonya boleh. Bentar Pak, bentar. Oke, 1, 2, 3. Ini cuman ada 11 orang ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.